rezeki yang penuh barakah, ilmu yang penuh barakah, umur yang penuh barakah, anak yang penuh barakah, keluarga yang barakah. Ala hadhihi niyyah kullatu salihah jami'ah syamilah likulli khairat barakat dafi'atan likulli syarr. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ghurril kiram, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan pintu rahmatnya, selebar-lebarnya dibukakan terus. Ada yang melihat, ada yang tidak melihatnya, ada yang tertutup dari pintu rahmat, ada yang dibukakan pintu rahmat. Tanda Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat tersebut di hati manusia ini tidak berputus asa, dibilang. Kalau sudah manusia sudah merasakan tidak ada yang putus, tanda rahmat itu terbuka untuk kita. Mudah-mudahan datangnya keberadaan kita di tempat ini tanda yang besar Allah membukakan pintu rahmat untuk kita. Kalau bukan dengan rahmat Allah, kita tidak bisa melangkah malam ini ke rumahnya. Kalau bukan adanya pertolongan Allah yang memang Allah sudah janjikan untuk diri kita, kita tidak bisa sampai di musalla ini, di masjid ini. Mudah-mudahan Allah SWT tidak haramkan kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin bagaimana kita sudah dengarkan dari majlis ke majlis yang menerangkan, menjelaskan kepada kita keberkahan bulan Rajab ini. Bulan Rajab yang digelar oleh Rasulullah Syahrul Rajabul Asab, yang digelar dengan bulan Rajab yang tumpah. Orang yang tahu bahwasanya dunia ini punya Allah, ini dunia ada yang punyanya, dan tahu bahwa tidak ada sesuatu yang berjalan dalam kehidupan kita kecuali harus dengan ketentuan Allah. Tidak akan sampai. Nasib kita semuanya ini ada di ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita fikirkan, yang kita inginkan, yang kita angan-angankan, semuanya itu tergantung dengan kehendak dan keinginan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka orang yang sudah memang mempunyai keyakinan yang benar, di hatinya ini memiliki keyakinan yang benar, tahu benar bahwa nasibnya dia, nasib dirinya, nasib keluarganya, nasib anak istrinya dan perjalanan hidupnya itu semuanya bergantung dan tergantung dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mencari bagaimana mereka dapatkan rahmat Allah. Karena sudah tahu hidup ini anugerah. Tapi kalau orang masih belum nyambung, belum memahami bahwa hidup ini adalah pemberian Allah, mereka bergantung dengan akal mereka. Sedangkan akal merekanya ini menghitung jenggot aja tidak bisa. Rambut yang ada di jenggotnya.
Menghitung rambut mereka pun tidak sanggup. Tapi banyak manusia bersandar dengan kekuatan akal ini untuk mengatur nasib dan mendapatkan nasib kehidupan dunia yang sementara ini. Nah, orang yang pemikirannya sudah benar, keyakinannya sudah benar, akan mencari bagaimana mendapatkan rahmat ini. Nah, ini ketemu kita sudah. Kita ini sudah ketemu sama bulan rahmat. Ini bulan gelarannya Syahrul Rajabul Asab. Bulan Rajab yang tumpah rahmat Allah. Rahmat Allah ini tertumpah-tumpah di bulan ini, ya Allah. Kalau sudah dibilang tumpah-tumpah, walaupun yang tidak di dalam gelas, walaupun tidak di gelas, air itu akan mengenai sekitarnya. Walaupun orang itu bukan di dalam wilayah rahmat itu, tapi karena bulan ini bulan Rajab, bisa kena juga keberkahan dan rahmat bulan Rajab ini. Syahrul Rajab ini bulan haram. Fiha arba'atun hurum. Ketika Allah menyifatkan ada 12 bulan di dalam satu tahun ini, ada 4 bulan namanya bulan haram. Bulan haramnya apa? Bulan larangan? Bukan, bulan yang mulia. Masjid haram, masjid yang mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berdempetan. Kecuali Rajab sendirian ini. Rajab dia sendiri. Kalau sudah datang bulan Rajab, para sahabat Nabi Muhammad SAW menyibukkan ibadah. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada keributan. Gelarnya juga bulan ini Syahrul Asam, bulan tuli, bulan yang tidak boleh terdengar suara pedang atau peperangan sesama manusia yang hidup di muka bumi ini. Kalau kita sudah mengenal bulan ini bulan rahmat, yang kita cari ini rahmat inilah yang kita cari ini. Untuk nasib kita ini rahmat ini. Kapan? Sekarang ini. Dzal waqt taubatak yal 'asi idza batatu. Inilah waktu yang sangat tepat wahai hamba Allah yang bermaksiat untuk bertaubat. Dzal waqt taubatak ya syarid idza batau. Inilah saat waktu yang sangat tepat wahai hamba Allah yang lari dari rahmat Allah, mau mengurus nasib hidupnya, mau mengurus nasib anaknya, mau mengurus nasib keluarganya, tapi mencari selain rahmat Allah, mencari pertolongan, sandaran, kekuatan selain dari pemberian dan anugerah Allah. Tidak sanggup kita. Ini saat yang tepat untuk kita kembali. Kekuatan di tangan Allah. Allah ini Esa. Satu, benar-benar satu. Tidak ada lagi yang menyaing-nyaingi. Tidak ada. Dialah Allah yang punya dunia Allah. Wa huwal awwalu wa laysa qablahu syai'. Dialah Allah yang paling awal, tidak ada sebelumnya Allah sesuatu. Wa huwal akhir falaysa ba'dahu syai'. Dialah yang paling terakhir, tidak ada setelah Allah sesuatu, tidak ada. Wa huwal zahir falaysa fawqahu syai'. Dialah yang paling nyata, tidak ada di atasnya sesuatu. Wa huwal batin falaysa dunahu syai'. Dialah yang paling batin, yang paling bawah, tidak ada di bawahnya sesuatu. Semuanya dikelilingi oleh Allah. Semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba Allah yang tinggal di dunia yang dimiliki oleh Allah, mau lari kemana? Mau lari kemana kita untuk mendapatkan kekuatan perlindungan, mendapatkan pertolongan kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Fafirru ilallah.
maka kejarlah Allah. Anugerah inilah yang akan menyelamatkan kita. Rahmat Allah inilah yang akan menjadikan kehidupan kita bahagia dan keluarga kita. Ini bulan rahmat. Ala inna lillah fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada waktu yang memang Allah turunkan, waktu itu untuk turun rahmat. Maka jikalau kalian melihat waktu-waktu itu ada datang kepada kehidupan kita waktu tersebut, maka hadanglah rahmat tersebut. Sampai Rasulullah bilang, kalau kalian tersentuh rahmat itu, kalian akan senang dan tidak akan mendapatkan syaqawah ba'dahu abada. Selama-lamanya kalian tidak akan celaka. Celaka ini kalau sudah dibilang celaka, sudah terkumpul yang tidak baik-baik. Kenapa? Ini celaka. Kalau sudah mendapatkan barokah, kebahagiaan, anugerah, terkumpullah segala sesuatu yang baik di dalam sesuatu itu. Nah, kalau sudah kita dapatkan barokah, berkahnya Rajab, dapat anugerah di bulan Rajab ini kita bisa dapatkan, selamat kita. Kita mau mikir bagaimana saya supaya selamat ini. Supaya kita selamat hidup di dunia ini, ada yang bilang mesti punya uang 1 miliar. Ada yang bilang mesti kita punya modal hidup supaya bisa bekerja. Nanti dari pekerjaan itu dapat penghasilan setiap bulan 10 juta. Nah, enak sudah, bisa ngasih anak makan, bisa ngasih anak istri. Banyak orang mikir di situ saja. Mau dapat 1 miliar nih lama. Bagaimana berdagang? Bagaimana bisa kerja, bisa untung 1 miliar. Ada bulan Rajab. Ini bulan Rajab. Ada rahmat Allah. Rasulullah bilang, kalau rahmat ini tersentuh sama diri kita, selamat kita selama-lamanya. Mungkin kita tidak sanggup memikirkan bagaimana punya uang 1 miliar, bisa penghasilan, punya pekerjaan yang menghasilkan puluhan juta setiap bulan. Tetapi dengan kita dapatkan rahmat Allah ini, nah khusyuk hati kita, minta sama Allah, ya Rabb, berikanlah kami keberkahan bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan ya Rabb. Untuk kami keberkahan bulan Rajab tersebut ya Allah. Untuk anak kami ya Allah. Untuk kehidupan kami ya Allah. Untuk anak istri kami ya Allah. Untuk orang tua dan saudara kami ya Allah. Untuk murid-murid kami ya Allah. Kita berdoa minta sama Allah keberkahan ini. Kalau datang itu keberkahan, jadi modal hidup. Punya modal kita sudah. Tidak harus punya duit, punya pekerjaan yang punya penghasilan mesti 100 juta setiap bulan. Ini berkah kalau sudah menyentuh kehidupan kita, sudah punya modal kita. Selamat kita sudah. Itulah harus kita kejar ini. Harus dikejar keberkahan ini. Tidak bisa tidak dikejar. Tidak bisa kita diam-diam mau dapat. Orang bilang mau cari duit. Tidak bisa tidur kalau mau cari duit. Berdagang mesti, bangun bagi-bagi. Di masjid dibagikan wadai. Orang tidak ke masjid, tidak dapat wadai. Mau dapat wadai ke masjid ya. Bulan Rajab ini dibagikan keberkahan. Rasulullah bilang ini berkah, nyentuh hidup kita, selamat kita. Tidak usah kita menghayal lagi, bagaimana caranya supaya aku punya kerjaan ini yang menghasilkan begini, yang menghasil. Sudah panjang benar, sakit mikirnya, belum tentu juga dapat. Cari berkah Rajab ini. Berkah Rajab, ibadah kita, jangan bermaksiat, hati kita jaga, pikiran kita jaga, jiwa kita jaga, selamat kita. Selamat hidup ini. Karena yang punya dunia ini Allah. Tidak bisa lepas ini. Dunia ini memang diatur, tidak bisa lepas dari pandangan Allah. Siapapun dia.
Siapapun dia, semuanya diatur nasibnya oleh Allah. Allah. Beruntunglah manusia yang tahu bahwasanya hidupnya ini semuanya diatur oleh Allah. Tapi yang tidak tahu, kebingungan. Yang tidak tahu, mencari kekuatan selain Allah. Yang tidak tahu, mau masuk bulan Ramadan, mau masuk bulan Rajab, tidak tahu dia. Dia mau cari nasib, mesti saya punya modal duit, mesti saya punya modal duit, mesti saya punya modal toko, mesti saya punya tambang, mesti saya kerja ini. La ilaha illallah. Tak taunya punya kerjaan juga belum tentu bisa hidup. Kita harus kerja, kita harus berjuang, kita harus berdagang. Tapi yang memberikan kehidupan ini anugerah. Hidup itu anugerah. Sudah, kita harus paham benar. Hidup ini memang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang benar inilah yang menjadikan nanti kita berjuang tapi bersandar sama Allah. Kita berdagang tapi tawakal sama Allah. Kita berani berumah tangga tapi tawakal sama Allah. Karena tahu yang memberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab ini marilah kita, dengan taunya kita ini rahmat lagi sedang tumpah-tumpah. Jangan sampai kita tidak ngerti. Tidak mengerti seperti orang yang tidak kenal sama Allah. Tidak mengerti sepertinya kita tidak melihat langit ini Allah ciptakan, ya Allah. Semuanya hidup ini urusannya sama Allah. Ingat, kita harus ingat benar. Semua urusan kita ini urusannya sama Allah. Tidak ada yang lepas dari urusan sama Allah. Dari ketentuan sama Allah. Jadi kita harus benar-benar dekat dan mengambil kekuatan anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini adalah bulan yang menjadikan para aulia sholihin gembira. Bagaimana tidak gembira? Mendengar bahwa Allah membagikan anugerahnya, rahmatnya. Sedangkan hidup kita ini kalau dapat anugerah selamat. Tidak perlu kita mikir buat ini. Yang penting kita dapatkan ini anugerah. Kalau pakai pikiran tidak selamat kita. Tapi kalau pakai anugerah selamat. Ambil anugerah ini Jangan sampai tidak ngambil. Jangan sampai kita masuk bulan Rajab yang ada kita melamun saja. Mikirkan nasib kita. Tapi tidak mau beribadah. Tidak mau beramal. Tidak mau berdoa. Minta sama Allah. Para aslafun sholihin. Nabi Muhammad setiap hari bulan Rajab ini langsung minta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan Ramadan. Kita harus minta itu. Jangan cuma dengar imam saja yang minta. Sampai di rumah sholat sunat, duduk ketemu keluarga, minta. Ketika duduk kalau disuruh doa mau pulang, yuk kita berdoa dulu sebelum pulang. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan bulan Rajab. Berikanlah kami keberkahan. Berikanlah keluarga kami ini keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan Ramadan, ya Allah. Supaya paham benar. Habisnya pakai bahasa Arab juga. Jadi hidup kita ini pakai ilmu, pakai pengertian. Bahwa tahu benar kita ini bulan bisa selamat kita. Kalau kita ngambil barokah, ambil barokahnya. Seorang tua ngajari anaknya, ngajari cucunya kita. Ambil barokah ini. Kalau kayaknya ada curhat terus, bingung. Kita suruh ngambil barokah. Berkah apa? Ini sudah ada di depan mata bulan Rajab. Sudah masuk kita bulan Rajab. Nah, ambil ini nasib. Jangan sampai kita lupa ngambil nasib kita. Apa yang harus kita amalkan di bulan Rajab ini? Para ulama memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Karena syahrul Rajab, syahrul istighfar. Bulan Rajab ini bulan minta ampun.
Banyak minta maaf sama Allah. Isya di rumah duduk, jangan kita ke kasur dulu sebelum tidur kecuali sudah baca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, sayang ampunkan dosaku. Sayangi aku ya Allah dan berikanlah taubatmu kepadaku ya Allah. Sayangi aku ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku, sayangi aku, berikanlah taubatku. Ya Allah, ampunkan dosaku, sayangi aku, berikanlah taubatmu kepadaku ya Rabb. Minta itu terus setiap malam. Dan didawam belajarnya di bulan Rajab, tapi setelah bulan Rajab tidak pernah tinggal istighfar. Rasulullah SAW bersabda, man dawamal istighfar ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang sudah bisa mendawami istighfar, bisa baca istighfar, mengamalkan, mengambil keberkahan dari meminta ampun sama Allah, maka Allah jadikan setiap jalan yang sempit. Jalannya sempit, bagaimana jalan sempit? Orang kalau sudah sempit itu mengas. Sempit. Bagaimana? Sempit, mengas, tidak sanggup kita. Rasulullah bilang, jalan yang sempit tadi yang membuat kita mengas melihat kehidupan ini. Tidak sanggup kita melihat hidup ini. Ya Allah, sempitnya hidup ini. Padahal dunia besar dunia ini. Rumahnya besar, kamar ada. Tapi kita bilang sempit, dadaku sempit, pikiranku sempit. Rasulullah bilang, kalau kau dawami istighfar, maka jalan yang sempit itu terbuka nanti. Terbuka sama Allah. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kebaikan itu terbuka. Kita duduk satu majelis. Kayaknya pintu ini terbuka sampai sepertinya kita melihat pintu dan jalan menuju surga. Namanya pintu kebaikan ini lagi dibuka sama Allah pintu kebaikan. Sampai terkadang kita di majelis ta'lim sepertinya kita melihat jalan menuju surganya Allah. Sepertinya Allah sedang mempersilahkan kita untuk masuk surga. Itu namanya pintu kebaikan lagi dibuka sama Allah. Sampai kita lupa dengan dunia ini. Kalau sudah pintu keberkahan terbuka, murah dunia ini. Nah, Allah akan bukakan pintu kebaikan. Dan pintu yang tertutup, yang sempit tadi dibuka oleh Allah. Yang membukanya Allah. Kalau Allah yang membuka, siapa yang berani menutup? Kalau Allah yang membuka, siapa yang sanggup menahan Allah? Siapa? Tidak ada. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan orang tersebut akan diberikan rezeki yang tidak bisa mereka sangka-sangka. Sangkaannya pun tidak bisa sampai. Nyangka saja tidak bisa kita. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki ini sesuatu kenikmatannya. Jadi jikalau ada uang tidak nikmat, namanya bukan rezeki. Kenapa? Tidak nikmat. Karena rizki itu adalah nikmat. Dapat anak, pengen punya anak. Rizki bukan. Lihat nikmat apa enggak dapat anak nih. Kalau nikmat namanya rizki. Anaknya ngurus kita. Anaknya ini soleh. Anaknya ini kita mau kemana diperhatikan. Nah, ini namanya rizki kita dapat. Ini berezekian orang bilang. Pengen punya toko. Wah, punya toko. Tapi bagaimana? Rezeki apa enggak? Kalau enggak ada untungnya buat apa? Punya toko. Rugi terus. Punya toko punya. Pengen punya dagangan. Udah punya. Keluar modal. Ada segalanya. Tapi tidak ada untungnya. Sama saja punya anak. Tapi tidak ada manfaat. Yang ada rugi saja. Namanya itu bukan rezeki. Jadi harus kita kenal benar rezeki itu yang mana. Terkadang orang tidak punya modal, tidak punya duit, tapi subhanallah ada rezekinya. Ke pasar dapat rezeki. Tidak perlu punya toko. Ke warung kopi ada rezekinya.
Kadang-kadang tidak perlu ke warung kopi, ke rumah orang datang, ada rezeki kita di rumah orang itu, subhanallah. Jadi rezeki ini tidak bisa kita bilang dengan harta, dengan pangkat, dengan kedudukan. Kadang-kadang kemiskinan itu rezeki. Kemiskinan rezeki. Bagaimana tidak? Jikalau dengan kemiskinan ini kita bisa masuk surga, apakah bukan rezeki? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah nyembahnya dunia, baru dengar miskin saja takut. Takut sudah. Kenapa? Karena memang yang disembah, yang ada di pikiran ini bagaimana jadi orang kaya. Bagaimana punya duit banyak. Itu terus, angan-angan terus yang ada. Akhirnya mendengar miskin aja takut sudah. Sedangkan Nabi Muhammad miskin. Kalau Nabi Muhammad mau kaya sebentar, tapi enggak. Jadi Islam ngajarkan miskin. Nah, Islam ngajarin sedekah. Tapi Islam mau mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kita kaya boleh, tapi tidak boleh menyembah kekayaan. Tidak boleh cinta dengan cintanya kita harus sama Allah dan sama Rasulullah SAW. Jadi kita harus paham benar yang mana untung, yang mana rugi itu. Nah, bulan Rajab ini menjadikan kita ini dapat untung. Nah, mau ngambil untung ini jangan sampai keuntungan ini lepas. Keuntungan besar ini sampai Rasulullah bilang ini bulan bertumpah-tumpah, ini rahmat Allah. Ambil cepat, ambil untungnya, ambil nasib kita, ambil nasib anak keluarga kita, keluarga kita, suruh minta ampun sama Allah, minta doa supaya dapat barokah Rajab ini. Mudah-mudahan dengan kita dapat barokah Rajab ini. Tak taunya bulan ini, tahun ini tahun berkah untuk kita. Kenapa? Oh, gara-gara tahun ini kemarin waktu bulan Rajab kita beribadah. Tak taunya buah dari ibadah itu tumbuh besar. 1 bulan 2 bulan kelihatan. Ada cucunya belum kerja jadi kerja berkat doa kaiknya di bulan Rajab. Ada anaknya belum bisa begini dan begitu, akhirnya bisa dapat jalan hidup berkat ibunya doakan di bulan Rajab. Dapat barokah bulan Rajab. Nah, ini dengan istighfar. Ini mesti dengan meminta ampun sama Allah banyak-banyak di bulan Rajab ini ya. Sebagian ulama mengatakan perbanyak dari bacaan ya Latif sampai akhir bulan. Dari awal bulan sampai akhir ini dikumpulkan bacaan kita itu 141.000 kali bacaan ya Latif. Kalau dihitung dari awal setiap hari 5.000 kali. Nah, udah lewat ini kobok, tidak apa-apa kobok. Dikobok ya. Jadi kita hitung-hitung semuanya sampai akhir bulan Rajab sudah kita baca selama bulan Rajab ini 141.000 kali. Barang siapa yang baca itu akan dikabulkan hajatnya dan akan bahagia dunia dan akhirat sampai disebutkan 141.000 kali. Ya Latif, sebentar ya Latif sudah 10. Ya Latif. Arti ya Latif apa? Ya Allah yang penyantun, santuni kami ya Rabb. Yang maha lembut, minta santunan Allah ya Latif. Ya. Dah ada kerjaan pegang tasbih ya Latif. Bulan berkah. Kalau sudah tersentuh ini berkah, selamat kita. Sayyidina Hasan al-Basri pernah datang orang minta anak. Ya Hasan al-Basri, bagaimana supaya kami ini dapat rezeki anak? Imam Hasan al-Basri bilang banyak istighfar. Datang lagi satu orang, ya Hasan al-Basri, kami ini paceklik, tidak turun hujan. Bagaimana caranya supaya turun hujan ini? Istighfar, kata Hasan al-Basri bilang.
Ada satu lagi orang yang rezekinya tertutup. Bagaimana ini rezeki kami tertutup, wahai imam? Apa yang harus kami lakukan? Banyak minta ampun sama Allah. Muridnya bilang, ya imam, pertanyaannya ini beda-beda, tapi jawabannya satu. Dia bilang, semuanya minta ampun, ini minta ampun. Kok begitu? Dia bilang. Apakah kau tidak mendengar firman-Nya Allah? Wa qul istaghfiru innahu kana ghaffara. Katakanlah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dialah Allah yang akan menurunkan dari langit hujan yang sangat deras. Wa yumditkum bi amwal wa banin, dan Allah ini akan menurunkan anak keturunan dan harta kepada orang-orang tersebut. Lihat di Al-Quran Allah jamin dengan meminta ampun nanti Allah turunkan hujan, Allah berikan keturunan, Allah berikan anak. Berkat itulah saya jawab setiap pertanyaan tadi untuk banyak-banyak istighfar. Jadi pertanyaan hidup kita ini mungkin jawabannya istighfar ini juga nanti. Pertanyaan hidup kita, teka-teki hidup kita tidak tahunya dengan kita minta ampun sama Allah. Jangan sampai hidup bertahun-tahun hidup tidak pernah minta ampun sama Allah. Minta maaf tidak pernah. Minta ampun sama Allah tidak pernah. Na'udzubillah. Ini kunci kebahagiaan. Kunci yang bisa membuka sesuatu yang tertutup bisa dibuka. Apa itu? Istighfar. Ini bulan istighfar. Ini waktu yang tepat untuk kita meminta ampun. Inilah saat yang tepat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dilimpah-limpahkan, tertumpah-tumpah rahmat untuk mengambil nasib kita, untuk menjawab segala teka-teki hidup kita dengan meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan keberkahan ini. Allah jadikan kita orang yang mendapatkan barakah Rajab, orang yang bisa beribadah di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan itu. Allahumma la tahrimna khaira ma indak bi syarri ma indana. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.